Masuk Map situ Map. Привет, привет. Привет. Вот шалаш. Привет, hai semua teman-temanku. Jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir dengan cerita-cerita tentang Rusia. Ini adalah bangunan gedung sekolah. Biasanya pada musim dingin, anak-anak di sekolah olahraganya ski lintas alam atau yang disebut dalam bahasa Rusia begaviye lyge. Setiap anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 11 diwajibkan untuk membawa alat skinya. Mata pelajaran olahraga ini dilakukan 1 minggu sekali. Dihitung 2 mata pelajaran, sekitar 2 jam. Olahraga ski ini dapat dilakukan di lingkungan atau lapangan di sekolah maupun hutan yang dekat sekolah. Ski lintas alam yang dalam bahasa Inggrisnya cross country ski merupakan olahraga yang sangat populer di Rusia. Karena itu tak heran ketika musim dingin banyak sekali yang melakukan olahraga ski lintas alam tersebut. Dari anak-anak hingga dewasa. Nah, sekarang saya ingin mencoba bermain ski ini. Ya, tentu saja ini pertama kali dalam hidup saya selama 22 tahun tinggal di Rusia, tapi baru kali ini ingin mencoba dengan ski lintas alam. Jangan bilang-bilang ya, saya pinjam sepatu ski ini dari keponakan saya karena saya nggak punya. Dan kami harus pergi ke dalam hutan. Kenapa? Karena saljunya sudah mulai mencair. 1 bulan yang lalu saljunya masih banyak, tetapi sekarang sudah memasuki bulan Maret, sudah memasuki musim semi atau spring dan salju mulai mencair. Karena itu kami mencari salju yang masih banyak di dalam hutan. Tempat pelatihan ski lintas alam di Moskow ada banyak, jalurnya telah disediakan oleh pemerintah setempat. Ya, coba Bapak jalan. Saya? Udah. Saya? Iya. Ini cara bukanya ditekan, klik. Nah, cara pakainya juga begini, dimasukin ke sini, bukanya ditekan. Panas di sini bagus. Silakan jalan. Nah, duluan. Tasnya dibawain, tas saya dibawain. Ski lintas alam atau cross country ski adalah olahraga umum di wilayah bagian utara. Banyak diadakan berbagai perlombaan secara maraton. Ski lintas alam atau cross country ski adalah bentuk latihan kardio yang baik untuk membakar lemak. Studi alamiah menunjukkan bahwa setiap jam bermain ski sekitar 500 sampai dengan 1200 kilokalori dibakar, dan tentunya tergantung juga pada teknik yang digunakan dan intensitas latihan, atau antara lain medannya apakah berat atau tidak mempengaruhi jumlah kalori yang akan dikeluarkan selama Anda bermain ski. Olahraga teratur tidak hanya mengatur hormon stres kortisol dan hormon serotonin, tetapi juga merangsang produk endorfin. Endorfin adalah senyawa kimia yang memiliki kemampuan untuk meredakan nyeri dan mempengaruhi emosional. Dari pelatihan ski lintas alam dapat memperoleh banyak manfaat, misalnya memperkuat otot, meningkatkan daya tahan tubuh, dapat menyembuhkan penyakit, memiliki efek penyembuhan pada seseorang, seperti pengobatan sebagai terapi landscape,
menormalkan fungsi sistem syaraf, meningkatkan suasana hati, meningkatkan tidur yang nyenyak dan nafsu makan, dan juga menguatkan sistem kekebalan tubuh. Bahkan, para ilmuwan membuktikan bahwa ski lintas alam atau cross country ski dapat menghilangkan depresi. Apakah perlu keterampilan khusus untuk mencoba olahraga ski lintas alam ini? Kemampuan olahraga ski lintas alam ini ada teknik khusus, tapi akan lebih berguna ditempatkan untuk para atlet. Dan pada tingkat amatiran, Anda hanya dapat memindahkan kaki saja. Tidak seperti lari biasa seperti jogging, olahraga ini harus mempunyai peralatan ski. Dan Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli alat ski ini. Tidak setiap orang bisa menguasai olahraga. Ini harus dibantu dengan pelatihannya yang rutin dilakukan tiap hari. Bahaya apa saja dalam melakukan ski lintas alam ini? Bahaya utama dalam berski adalah risiko cedera akibat jatuh yang parah. Namun yang jelas bahaya ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan bermain ski gunung atau snowboard. Berbahaya lainnya adalah dehidrasi dan sengatan matahari. Karena itu, biasanya para atlet membawa termos dengan teh hangat dan mengoleskan krim SPF pada wajahnya. Perbedaan dengan ski gunung adalah Anda tidak perlu pergi kemanapun. Biasanya di setiap kota di Rusia ada taman hutan, taman daerah, banyak sanitarium atau rumah peristirahatan atau yang disebut dengan dacha yang tentunya terletak di sekitar hutan. Nah teman-teman, disarankan untuk memulai ski lintas alam ini melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu sangat penting. Hal paling penting lainnya adalah mendengarkan tubuh Anda. Jika sulit, tak punya kekuatan dan nafas yang cukup, maka kurangi kecepatan. Dokter tidak juga menyarankan bagi mereka yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, misalnya penyakit paru. Jika tubuh sehat, dokter pasti akan merekomendasikan olahraga ini. Anak-anak yang memulai ski lintas alam biasanya mudah beralih ke kegiatan olahraga musim panas lainnya. Dan tentunya yang paling penting adalah untuk bersenang-senang bersama keluarga. Nah teman-teman, demikianlah cerita saya tentang kehidupan saya di Rusia. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan lonceng, dan share agar saya lebih semangat lagi membuat cerita-cerita tentang Rusia selanjutnya. Paka-paka.